Ya, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Beta Talks malam ini. Di malam ini 30 Juni, di penghujung bulan Juni tahun 2021, kita akan bahas topik tentang Close Encounters of the Seventh Kind. Jadi, perjumpaan jarak dekat yang tipe ketujuh. Sebetulnya ini berkaitan dengan topik-topik yang sebelumnya yang umumnya dibahas, yaitu tentang alien abduction ya, atau kasus-kasus penculikan oleh alien. Dan topik ini sebetulnya dipelajari lebih mendalam oleh Mas Dino. Nanti mungkin Mas Dino juga bisa ikut berdiskusi ya, atau memberikan komentar-komentarnya. Jadi saya coba untuk berikan pengantar tentang Close Encounters of the Seventh Kind. Nah, di awal kita mungkin sudah tahu, tapi kita ulang sebentar ya. Jadi, kalau dari bukunya J. Allen Hynek yang berjudul The UFO Experience, A Scientific Inquiry, itu ada pengklasifikasian tentang penampakan UFO ya. Selain penampakan jarak jauh, itu yang sangat terkenal adalah close encounters ya, jadi penampakan jarak dekat yang oleh Hynek dibagi menjadi 3. Yang tipe pertama yaitu penampakan visual dari objek terbang tak dikenal, tampaknya kurang dari 500 kaki atau sekitar 150 meter, jadi jaraknya cukup dekat. Biasanya ini sudah nampak bentuknya ya, jadi entah itu apakah berbentuk piring, segitiga, atau mungkin silinder. Dengan jarak 150 meter ini, objek pasti akan terlihat dengan detail yang cukup baik. Lalu yang tipe yang kedua, atau bentuk yang kedua, yaitu peristiwa di mana UFO ini menimbulkan efek fisik. Dapat berupa gangguan pada fungsi kendaraan, misalnya menyebabkan kendaraan sampai tidak bisa jalan gitu ya, atau perangkat elektronik menjadi kacau atau mati atau tiba-tiba menyala sendiri, reaksi pada hewan, kemudian efek fisiologis seperti kelumpuhan atau panas dan ketidaknyamanan pada saksi, dan atau beberapa jejak fisik seperti jejak di tanah, mungkin tanaman yang hangus atau tumbuh-tumbuhan yang mengalami terbakar ya, atau bahkan ada bahan kimia ya, jejak-jejak bahan kimia. Nah, ini seperti yang terjadi di rumahnya Pak Guru Soekarno Putra, yang dimana UFO-nya itu membuat pohon pisang itu hangus ya. Ini adalah close encounter of the second kind, tapi karena di kasusnya yang kejadian penampakan UFO di rumah Pak Guntur atau Pak Guru Soekarno Putra itu juga melibatkan bentuk yang ketiga, karena ada saksi mata yang melihat makhluknya. Jadi close encounter of the third kind itu merupakan pertemuan UFO di mana ada entitas terlihat hadir. Ini bisa termasuk humanoid, robot, atau bentuk manusia yang umumnya dikaitkan dengan atau sebagai awak UFO atau alien. Nah, perkembangan selanjutnya itu ada tipe yang keempat, tipe yang kelima, 6, dan 7. Nah, yang keempat itu umumnya dianggap sebagai kasus penculikan oleh alien ya. Jadi kalau misalnya orang mengalami dibawa atau dijemput oleh alien dan masuk dalam pesawatnya, itu termasuk yang
bentuk keempat. Nah, Jack Valley itu mengatakan bahwa jenis yang keempat ini harus juga mengacu pada kasus-kasus ketika mengalami transformasi perasaan mereka tentang realitas. Ya. Jadi juga kasus-kasus non-penculikan di mana yang termasuk sering dianggap sebagai halusinasi atau seperti mimpi atau terkait dengan pertemuan UFO itu bisa dianggap sebagai close encounters of the fourth kind ya, jadi tipe atau jenis yang keempat. Oleh karena itu, jika misalnya ada orang mengatakan bahwa saya mimpi dibawa oleh UFO atau dibawa oleh alien ke suatu tempat ya, kalau oleh Vale ini tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai orang itu mengalami halu atau mungkin itu cuma mimpi gitu ya, tapi itu bisa dikategorikan sebagai yang jenis yang keempat. Oleh karena itu memang di sini perlu sikap yang lebih bijak ya dalam artian menanggapi orang-orang yang menceritakan mimpinya ya. Jadi kita tidak bisa, kalau kita memang mau mempelajari kasus-kasus ini ya memang hal-hal yang dilaporkan sebagai mimpi atau sebagai suatu transformasi perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu saja bagi orang yang skeptik ya sulit untuk menerima hal ini. Nah, untuk jenis yang kelima itu adalah peristiwa di mana melibatkan adanya komunikasi antara alien dan manusia. Umumnya di sini adalah ekstraterestrial. Jadi jenis pertemuan dekat ini dinamai oleh ufolog Stephen M. Greer ya, yang dari JSETI itu menggambarkan komunikasi kooperatif yang diprakarsai oleh manusia secara proaktif dengan makhluk cerdas ekstraterestrial. Jadi intinya di Close Encounters of the Fifth Kind ini itu kita mencoba melakukan kontak ya, dengan alien atau dengan makhluk ET, dengan makhluk ekstraterestrial. Nah, bagaimana cara kontaknya? Ya bisa dengan mengirimkan telepati atau mungkin kalau tidak salah Stephen M. Greer ini juga punya metode misalnya menyorotkan sinar laser ke langit dan sebagainya seperti itu untuk kemudian ditanggapi oleh makhluk ekstraterestrial yang kemudian bisa terjalin sebuah kontak. Itu merupakan tipe close encounters yang kelima. Nah, close encounters yang tipe yang keenam itu biasanya ditandai dengan adanya kematian atau korban manusia atau hewan ya yang terkait dengan penampakan UFO ya gitu. Dan ini biasanya merupakan bentuk pertemuan jarak dekat yang memiliki akibat yang buruk atau fatal ya bagi manusia atau hewan. Bisa juga berbentuk channeling dari makhluk lain atau adanya gangguan dan adanya parasit ya atau parasit yang melekat pada tubuh dan itu juga disebabkan oleh kesadaran ekstraterestrial. Jadi artinya parasit ini bukan parasit yang seperti kita kenal yang merupakan penyakit yang ada di bumi, tapi lebih bersifat suatu perasaan bahwa ini parasit ini saya dapatkan dari ekstraterestrial. Nah, kemudian yang tipe yang ketujuh yang akan kita bahas diskusikan malam ini yaitu suatu penciptaan hibrida manusia atau alien ya. Jadi antara manusia dengan alien ini ya, dibuat hibridnya bentuk perkawinan silangnya baik dengan reproduksi seksual atau hubungan seksual maupun dengan
secara teknologi ya, atau secara metode ilmiah, secara artifisial, buatan. Termasuk diantaranya adalah misalnya cloning ya, seperti itu. Nah sebetulnya kalau di masa lalu, ya ini banyak kejadian yang sudah terjadi di masa lalu ya. Tapi kalau kita bicara tentang masa yang sangat kuno, itu mungkin ada suatu cerita yang cukup menarik, yang tentunya memang ada di teks-teks agama ya, kitab suci gitu, yaitu yang berhubungan dengan Nephilim ya, atau kejadian di mana ada yang disebut sebagai anak-anak Allah itu kemudian tertarik anak-anak manusia dan lalu mereka mengambil anak-anak manusia itu sebagai ya istrinya gitu ya, sebagai pasangannya, dan mereka kemudian punya anak. Tentu tafsirannya beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwa itu masuk kategori ancient astronaut, ada yang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang beriman ya. Tapi kalau kita lihat pada kitab 1 Enok gitu ya, itu memang ada cerita yang lebih spesifik tentang keberadaan makhluk-makhluk yang disebut dengan heavenly beings ya, atau makhluk-makhluk surgawi, di mana mereka datang ke bumi dan kemudian berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau kita lihat di masa kini, mungkin tidak jauh berbeda dengan kehadiran makhluk-makhluk ekstraterestrial ini yang kemudian mereka juga berinteraksi dengan manusia yang ada di bumi. Oke, nah kalau kita bicara soal kasus alien abduction, termasuk juga masalah hibrida ini atau bentuk close encounter of the seven kind, memang salah satu kasus yang menarik dan menjadi titik pijaknya adalah kasusnya Betty dan Barney Hale. Kenapa? Karena dalam kasus ini sudah terjadi proses di mana Betty itu mendapatkan perlakuan pemeriksaan medis, khususnya masih di bagian-bagian produksinya juga. Gitu. Nah, kita coba lihat dulu kasusnya Betty dan Barney Hill ini. Jadi Betty dan Barney Hill ini pasangan dari Amerika Serikat ya, yang kemudian terkenal kan mereka mengklaim bahwa mereka telah diculik oleh makhluk ekstraterestrial ya. Ya, antara tanggal 19 sampai 20 September 61. Jadi karena kejadiannya malam mungkin melewati tanggal itu ya. Mereka satu lewat di jalan raya US Highway 3 itu ya, di White Mountains di New Hampshire. Nah, ini memang menjadi kasus penculikan yang pertama kali dikenal atau dipublikasikan secara luas. Nah, awalnya mereka sebetulnya tidak sadar bahwa mereka mengalami penculikan ini ya, karena mereka hanya merasa waktu itu lagi naik mobil, kemudian tiba-tiba mereka sudah sadar kok mereka berada di suatu tempat yang mereka bingung juga kok bisa ada di situ. Lalu 2 minggu setelah itu, Betty ini mulai mendapatkan serangkaian mimpi buruk, ya, lemas dan mengalami kecemasan. Ia merasa dikelilingi oleh sejumlah orang kecil, humanoid abu-abu memakai seragam tentara. Ia dan Barney lalu meminta bantuan terapis ya seorang hipnoterapis yang namanya Dr. Benjamin Simon. Di bawah pengaruh hipnosis, suami istri itu lalu menceritakan kondisi apa yang terjadi selama mereka tidak sadar. Nah, ini foto saat mereka dihipnosis ya.
Nah, pada waktu itu, melalui hipnosis diketahui bahwa keduanya dikeluarkan paksa dari mobil oleh hampir selusin makhluk alien. Semuanya pendek, berkulit abu-abu, bibirnya kebiruan, hidungnya menonjol. Mereka dibawa masuk ke pesawat UFO lalu terbang. Sebuah alat diletakkan di atas alat vital Barney, sedang Betty menjalani tes kehamilan. Ketika kembali ke mobil, mereka sudah tidak ingat apa-apa. Waktu mereka yang hilang itu sekitar 2 jam tanpa mereka sadari. Ini kira-kira ilustrasinya ya, ketika Betty diletakkan di atas sebuah seperti meja gitu ya, dan mengalami pemeriksaan. Nah, ini ilustrasi juga tentang alien yang menculik Betty and Barney Hill ini. Jadi mereka menggunakan seperti seragam gitu. Nah, pola yang umum tuh bagaimana ya? Jadi ini banyak sekali di luar negeri, khususnya di Amerika, orang mengalami penculikan oleh alien, dan juga banyak ufologis itu yang melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya diculik oleh alien ini. Nah, pola yang umum ini sebelumnya masalah definisinya, jadi alien abduction ya, kita tahu bahwa ini pengalaman diculik oleh alien. Abductee itu adalah orang yang mengaku diculik oleh alien, dan hybrid itu ya setengah alien setengah manusia ya, jadi campuran antara manusia dengan alien. Nah, polanya adalah indikasi awalnya kalau terjadi proses penculikan ini, yang muncul pertama kali adalah cahaya biru atau putih yang tidak dapat dijelaskan dan tembus masuk ke kamar tidur. Ini awalnya. Jadi ada sinar yang masuk, bisa melalui jendela, bahkan melalui kadang-kadang melalui tembok itu menembus sinarnya ya. Lalu ada suara berdengung, ya, atau gumaman yang aneh atau rasa kehadiran yang tidak biasa, dan penampakan langsung satu atau lebih alien di ruangan. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu indikasi. Kemudian, biasanya, dan ini pola umumnya adalah korban penculikan merasa kaku, mati rasa, atau lumpuh. Itu sebabnya kalau misalnya dalam kajian psikologi atau psikiatri, ini seringkali disebut sebagai sleep paralysis, karena kejadiannya memang seringkali pada waktu orang itu tidur lalu dia mengalami kaku. Nah, banyak orang sebetulnya mengalami yang namanya sleep paralysis atau tindihan atau erup-erup itu ya. Jadi, nah, tapi dalam kajian psikologi atau psikiatri itu juga ada yang namanya sleep paralysis with hallucination. Jadi ada tidur kaku ya, tapi disertai halusinasi, yaitu halusinasi berupa ada sosok biasanya nenek tua yang menindih badannya, menindih dadanya, sehingga rasanya itu benar-benar ya namanya tindihan. Nah, memang kalau dalam kasus alien abduction ini juga sama ya. Jadi korban penculikan merasa kaku, mati rasa, dan lumpuh. Mereka tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak cuma matanya yang melirik kiri kanan dan mengalami kemudian ketakutan. Peralatan elektronik tiba-tiba jalan sendiri atau mobil jadi mogok ya. Jadi, misalnya kalau kita lihat ini di film-film seringkali sudah sering digambarkan tentang kehadiran alien atau saat terjadi proses di mana ada kontak dan akan ada penculikan oleh alien itu, tiba-tiba TV bisa nyala sendiri ya, lampu bisa kelap-kelip sendiri gitu, dan kalau misalnya kendaraan mungkin dia akan mogok.
Nah, setelah kontak awal pertama, korban penculikan melayang, mulai merasa badannya terangkat, menyusuri lorong, melewati dinding bahkan, atau jendela rumah, dan bisa tembus melalui atap mobil. Jadi, ini yang menjadi suatu hal yang di luar nalar memang. Jadi seakan-akan terjadi proses dematerialisasi atau orang bisa nembus ya. Aliennya juga kadang-kadang nampaknya bisa menembus tembok seperti itu. Nah, penculikan tersebut disertai oleh satu atau dua atau lebih alien yang membimbing orang tersebut itu ke dalam pesawat. Nah, pesawatnya sendiri bervariasi ukurannya dari beberapa meter hingga beberapa ratus meter. Ya, ada yang besar, ada yang ya ukuran yang tidak terlalu besar. Biasanya digambarkan berwarna keperaan atau metalik. Ada yang berbentuk piring, cerutu, atau berbentuk kubah. Nah, di dalam pesawat itu mulai muncul lampu putih, biru, oranye, dan macam-macam ya, aneka warna gitu, yang memancar dari dasar pesawat diasosiasikan dengan lubang pengunci seperti portal yang melapisi tepi luar. Begitu yang diculik berada di pesawat, mereka mendapati berada di ruangan gelap yang kecil, lalu dibawa ke tempat yang lebih besar. Jadi semacam mungkin masuk dalam suatu kamar gitu ya, ruangan yang tidak terlalu besar, dibawa ke tempat yang seperti hall gitu ya, seperti ruangan yang lebih luas gitu. Nah, ruangan yang lebih besar ini nampak terang. Jadi kalau tadi yang awalnya gelap ya, ini nampak terang dengan kilau yang kabur dari sumber cahaya tak langsung di dinding. Jadi sinarnya itu kalau menurut kesaksian dari mereka yang pernah mengalami ini, umumnya melihat bahwa ada dindingnya itu bisa ya bercahaya gitu ya, ada bersinarnya gitu ya, walaupun tidak menyilaukan sekali. Komputer seperti panel dan serta instrumen itu melapisi sisi kamar. Ini menurut bukunya Mac ya. Di sini John Mac ada bukunya, saya tulis di sini, ada Human Encounters with Aliens Abduction ya. Diterbitkan tahun 94. Nah, prosedurnya ini adalah pengetahuan tentang proses penculikan oleh alien, karena nantinya ini akan berhubungan dengan hybrid juga. Ada komunikasi antara alien dan manusia secara telepati. Jadi kalau misalnya orang bertanya, alien itu komunikasinya bagaimana? Ya secara umum memang itu secara telepati, dari pikiran ke pikiran. Jadi alien itu bisa mentransmit pesan-pesannya itu langsung ke dalam pikiran seseorang, atau dia juga bisa membaca pikiran orang lain. Nah, prosedurnya dimulai dengan korban dilepas pakaiannya. Jadi ditelanjangi atau hanya memakai satu carik kain kemudian diletakkan di atas meja. Lalu alien tampaknya mempelajari para abdukti ini dalam arti mengambil alih pikiran mereka dengan menatap secara ekstensif ke mata mereka dengan sangat dekat. Jadi kepalanya didekatkan kepada abduktinya, pada korban, lalu dengan matanya menatap mata korban itu, seakan-akan kemudian pikiran orang tersebut itu disedot ya, diambil. Ada yang melaporkan misalnya dia kemudian seakan-akan mengalami flashback, ya, pikirannya itu keluar semua, jadi seperti diambil. Nah, alien akan mengambil kulit, rambut, dan sampel lainnya dari tubuh abdukti yang dengan menggunakan alat. Alat itu digunakan untuk menembus setiap bagian tubuh korban penculikan, termasuk hidung, sinus, mata, telinga, bagian kepala, lengan, kaki-kaki, dan perut, dan genitalia. Nah, itu memang ini yang jadi hal yang sebetulnya tanda tanya besar ya. Mungkin menimbulkan suatu kesangsian ya. Kenapa ya alien yang
tampaknya atau harusnya makhluk cerdas yang sudah jauh-jauh dari luar angkasa itu kok datang ke bumi kok melakukan hal seperti ini. Itu kan ya boleh dibilang tidak masuk akal ya. Dan seringkali juga dilaporkan alat-alat yang digunakan oleh alien ini alat-alat yang tidak canggih gitu ya. Ya kalau seperti jarum ya jarum gitu ya. Karena kalau kita lihat di film-film fiksi ilmiah itu kan peralatan medis itu harusnya kalau makhluk yang sudah sangat maju itu kan lebih teknologinya lebih keren gitu ya. Tapi alat-alat yang digunakan oleh alien ini alat-alat yang relatif bisa dianggap kuno gitu loh untuk makhluk cerdas. Ini yang menimbulkan tanda tanya dan juga menimbulkan kesangsian. Nah, kemudian kita bisa baca juga di bukunya John Mack ini ada informasi bahwa 2-3 miliar benda implan itu ditempatkan di belakang telinga atau dalam rongga hidung. Nah, prosedur yang paling umum yang dilakukan pada abduksi itu adalah berkenaan dengan sistem reproduksi atau alat kelamin ya. Jadi alien juga akan mengambil sampel sperma dari laki-laki dan memindahkan atau membuai sel telur perempuan. Nah, kemudian beberapa abduksi ini mengalami proses pembuahan kehamilan alien ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak sekali contoh kasus di mana ada orang yang mengaku mempunyai anak dengan alien. Jadi terjadi kehamilan ya, alien manusia atau hybrid, atau pengeluaran janin kemudian lenyap. Nah ini sebetulnya menarik kalau menurut saya. Memang kalau dihubungkan dengan kejadian-kejadian lokal ya di Indonesia misalnya, saya kira juga di luar negeri di negara-negara lain juga mungkin ada dengan istilah yang berbeda-beda. Tapi misalnya kehamilan yang hilang itu mungkin ada hantu yang dianggap suka mengambil janin misalnya. Ya, tapi juga mungkin ada yang mengatakan bahwa itu mungkin hamilnya juga hamil semu ya, bukan hamil sungguh-sungguh ya, atau misalnya hamil anggur atau apa gitu ya. Atau ya hamilnya hamil bohong-bohongan misalnya. Nah, tapi kejadian alien abduction ini juga mirip ya dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi ada pengeluaran janinnya kemudian lenyap. Dan di sini juga banyak kasus ya, di mana ada seorang perempuan yang sedang hamil tua tiba-tiba kehamilannya hilang atau janinnya hilang. Katanya juga ada semacam ilmu gitu ya untuk mengambil janin. Ya ilmunya dalam arti mungkin anggaplah ilmu hitam gitu ya. Nah, dia mengambil janin untuk kemudian dipindahkan ke rahim orang lain. Nah, bayi hibrida ini kemudian dikeluarkan dari abduksi dan dimasukkan ke dalam kontainer atau inkubator di pesawat. Nah, kadang-kadang alien mencoba untuk memiliki ibu manusia untuk memelihara bayi hybrid mereka. Alien berencana untuk menguasai bumi. Ini ada teorinya ya dari Michael Mencken ini, ya, Aliens and Children, ya, jadi Children Encounters with Real Aliens from Space gitu. Ini saya ambil dari situs alienandchildren.org. Jadi ini bisa dibaca kalau ingin mengetahuinya lebih lanjut. Nah, ini salah satu teori atau bukan teori ya, mungkin salah satu kesimpulan lah ya, bahwa alien berencana untuk menguasai bumi dengan ras baru mereka dan mengganti ras manusia. Beberapa ufolog mungkin juga sependapat, tapi juga ada yang tidak. Nah,
salah satu yang mempelajari tentang alien abduction ini adalah Dr. Carla Turner ya. Dr. Carla Turner ini menulis sebuah buku yang salah satunya adalah Masquerade of Angels. Jadi banyak melakukan penelitian dan wawancara kepada orang-orang yang pernah mengalami diculik oleh alien. Ya. Di sini di buku ini memang dia mewawancarai salah satunya yaitu yang bernama Ted Rice ya, yang sering bertemu dengan entitas aneh. Jadi dia memang menghubungkan antara angel and demon. Nah, tapi di bukunya yang lain itu, Carla Turner itu juga menjelaskan tentang adanya pembuatan cloning ya, seperti yang gambar di kanan atas ini. Jadi ada juga tentang soul machine ya, mesin jiwa gini. Memang di beberapa kasus yang diteliti oleh Linda Moulton Howe itu juga ada salah satu abduksi yang bernama Linda Porter itu dia menceritakan bahwa ada alien yang jenis mantis itu juga punya teknologi di mana mereka bisa melakukan transfer soul ya. Jadi jiwa seorang itu bisa dipindahkan dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Jadi satu tubuh yang sudah misalnya kondisinya mungkin mau mati gitu, dia dipindahkan ke cloningannya gitu. Ya itu memang misterius juga ya. Jadi artinya teknologinya sudah sampai ke sana. Nah, ada 10 fakta menurut Carla Turner tentang alien abduction. Jadi memang kita tidak tahu dengan pasti apakah entitas alien itu yang sebenarnya apa, ya. Apakah extraterestrial, apa interdimensional, dari bumi, atau kombinasi dari berbagai hal di atas. Sebetulnya kalau kita lihat dari UFO disclosure yang baru-baru ini dibahas di Amerika, itu sebelum-sebelumnya sudah ada pembahasan, walaupun mereka tidak mau menyentuh bahwa UFO itu adalah kendaraan alien, tapi sebetulnya secara originnya atau asal usulnya mereka tidak menutup kemungkinan bahwa unidentified aerial phenomena itu bisa extraterrestrial, bisa interdimensional, bisa juga intraterrestrial ya, jadi atau kombinasinya. Nah, menurut Carla Turner memang nampaknya beberapa alien ini suka bohong, seperti memberi prediksi atau ramalan-ramalan, memberi janji, mengancam, atau memberi pesan-pesan yang aneh. Dan selama perjumpaan, manusia seringkali merasa dikontrol ya, dan dikendalikan pikirannya. Sering juga terjadi false memory atau kesalahan memori ya, sehingga membingungkan bagi korban penculikan atau abduksi ini. Dan sering dilakukan juga bahwa alien ini melakukan hal-hal itu untuk mengumpulkan informasi ya, untuk meriset komunitas manusia. Kemudian memang ada kasus di mana manusia juga ikut terlibat dalam penculikan itu. Yang jadi pertanyaannya memang apakah manusia yang terlihat ini adalah memang manusia atau alien yang jenisnya seperti manusia. Kemudian adanya implan ya, seperti tadi juga sama ya, seperti yang dikatakan John Mack itu. Lalu korban penculikan anak-anak itu seringkali juga bertujuan jangka karena banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang yang mengalami penculikan oleh alien ini sebenarnya telah mengalaminya bertahun-tahun, bahkan mereka sudah mengalaminya sejak mereka masih kecil ya, masih balita bahkan. Nah, alien menciptakan suatu teknologi virtual yang seperti nyata dipersepsi oleh manusia dengan seluruh indera ikut merasakan. Jadi mungkin bisa bikin semacam holodeck gitu ya, kalau kita bayangkan di
film Star Trek gitu. Dan mereka nampaknya sangat tertarik pada human soul dan bagaimana penggunaannya. Nah, lalu ada juga seorang peneliti ya, peneliti tapi juga seorang boleh dibilang seperti New Age gitu, yang namanya Melinda Leslie. Jadi dia seorang UFO researcher ya, jadi seorang periset UFO, kemudian investigator, dan juga experiencer. Experiencer artinya orang yang pernah mengalami diculik oleh alien. Jadi mereka umumnya tidak menyebut diri mereka sebagai abdukti karena mungkin kesan yang ditimbulkan dengan kata abdukti itu kurang bagus. Mereka menyebut diri mereka adalah experiencer. Nah, Melinda Leslie ini terkenal dengan ciri-ciri orang diculik oleh alien yang jumlahnya sekitar ada 52 ciri ya. Gitu. Nah, dia sendiri merupakan seorang korban penculikan atau tadi disebut experiencer itu, dan selama lebih dari 28 tahun, bahkan seumur hidupnya ya mereka ya boleh dibilang dalam tanda petik mengganggu kehidupannya Melinda Leslie ini. Dia bisa memaparkan secara rinci ya apa-apa saja yang terjadi, dan dia umumnya juga melihat adanya keterlibatan militer. Jadi ini berkaitan juga dengan military abduction. Kemudian ada yang namanya Misha Johnston ya. Misha Johnston ini dia memulai grup remaja anak-anak di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Star Children ya, atau kemudian menjadi Crystal Children, Indigo Children, atau Rainbow Children ya. Dia adalah direktur UFO CCI gitu ya, UFO Contact Center International, dan pernah bergabung juga dengan Stephen Greer di JSAT. Nah, Misha Johnston ini membuat sebuah buku berisi ilustrasi penuh warna, ciri-ciri kepribadian, dan deskripsi serta silsilah ras alien. Nah, ini yang menarik, dia memang berusaha menggali dari banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan alien ini, bahwa alien ini seringkali muncul di hadapan orang yang mengalami kontak ini itu sebagai seorang selebriti atau bahkan anggota keluarga. Jadi misalnya saja, ya, ini sebagai contoh, ada orang yang mendapatkan pengalaman, mungkin kalau di sini disebutnya sebagai pengalaman astral gitu ya, bertemu secara astral gitu dengan selebriti, dengan aktor atau dengan aktris yang dia suka ya. Nah, tapi sebetulnya itu adalah ya makhluk entitas lain yang ya bukan selebriti itu, tapi si entitas ini atau ya baca alien ini itu dengan caranya itu bisa meyakinkan bahwa dia adalah ya selebritis itu gitu ya. Nah, kemudian dalam perjumpaannya itu mungkin terjadi ya semacam hubungan asmara, itu bisa saja terjadi. Nah, itu sebetulnya sama juga dengan beberapa kasus di mana orang kemudian mengatakan bahwa ya mungkin bertemu dengan makhluk yang bisa melakukan shape shifting ya, perubahan bentuk. Nah, kita tahu ada beberapa makhluk ya, yang kita di sini disebut dengan makhluk gaib gitu, atau anggaplah jin gitu, yang kemudian atau mungkin genderuwo gitu ya, yang bisa ngubah dirinya
seperti orang yang mungkin seperti pasangannya atau mungkin seperti suaminya, ya seperti itulah. Nah, ini dialami juga yang kemudian diteliti juga oleh Michelle Johnston ini. Nah, kemudian bisa juga berupa bola cahaya, ya, makhluk Greek, makhluk kerdil, atau bahkan hewan ya seperti burung hantu, seperti rusa, anjing dan sebagainya ya. Gitu. Nah, saat usia remaja ini, Michelle Johnston ini pernah dibawa dan bertemu dengan tipe baru dari hybrid reptilian grey. Dan tahun 66 dia juga pernah melihat seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan bisa menghilang, rambut hitam dengan baju perawat putih. Ya mungkin ini hampir mirip dengan kalau yang pernah diceritakan oleh Corey Goode itu, di mana dia juga melihat ada sosok perempuan ya yang muncul dari tembok gitu. Jadi ini sebenarnya konsisten dengan cerita-cerita bahwa alien ini bisa memanipulasi ruang dan waktu. Nah, pemeriksaan ginekologi fisik di tahun 66 dan ia diberitahu bahwa mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk program hibrida. Jadi bisa mengalami kehamilan yang tidak mungkin sebenarnya, yang tiba-tiba hamil tapi kemudian tiba-tiba janinnya hilang dan keguguran selama kehidupan pernikahannya. Lalu dalam program hybrid ini, Mesya ditunjukkan anak-anaknya 3 kali. Ya, pengalaman military abduction sendiri dimulai tahun 82 sampai tahun 2002. Jadi ia sendiri baru ingat pada tahun 1992. Dan Mesya juga mengetahui bahwa Black Ops itu mempunyai program hybrid juga. Jadi bukan cuma alien yang punya program hybrid, Black Ops juga punya program hybrid. Ini gambar-gambar tentang anak-anak hybrid. Ya. Nah, kasus exofilia yang lain itu apa aja ya? Jadi yang menarik ya. Exo ini kan luar ya, luar bumi gitu ya. Filia itu artinya cinta, ya, percintaan ya, hubungan asmara dengan makhluk dari dunia lain. Kita tahu ada kasus yang boleh dibilang kontroversial dan sangat terkenal, yaitu yang dialami oleh seorang petani di Brasil yang namanya Antonio Villas-Boas. Yang waktu itu berusia 23 tahun, jadi sekarang sudah mungkin usia 83 atau 85 tahunan ya. Nah, waktu itu dia sedang bekerja di ladangnya, di suatu sore hari tiba-tiba terlihat bintang merah menyala dan mendekat. Lalu dia berusaha untuk lari dan berusaha untuk ya dengan traktornya itu, tapi traktornya kemudian mati ya. Nah, dia kemudian lompat dan mencoba untuk lari, tapi oleh makhluk alien ini setinggi 5 kaki. 5 kaki sebenarnya pendek ya, jadi 5 kali 30 cm. Berarti ya sekitar 1,5 meter. Dia mengenakan helm, jadi ada helmnya dan tampak seperti baju yang warnanya abu-abu. Makhluk ini mengeluarkan beberapa suara klik ya, dan bergabung dengan 3 makhluk serupa lainnya. Ini awal perjumpaannya, kemudian dia dibawa masuk ke dalam pesawatnya ya. Nah, ketika di dalam pesawat itu, dia memang melihat bahwa 3 makhluk ini seperti orang pria ya, seperti laki-laki karena dia bisa lihat mata biru kecil melalui helm. Dan dia dilucuti semua pakainya sampai telanjang, kemudian tubuhnya diolesi seperti gel gitu, dan dibawa ke kamar sebelah. Di kamar sebelah dia lakukan sejumlah tes medis, termasuk diambil darah dari dagunya, dan kemudian diantar ke ruangan ketiga, yang dimana dia terkena gas yang membuatnya sakit dan dibiarkan dalam isolasi. Nah, setelah beberapa waktu, ada alien wanita yang juga telanjang dengan rambut pirang platinum panjang, mata biru masuk ke ruangan
dan memulai hubungan seksual dengan Antonio Villas-Boas. Gitu. Ya, jadi ceritanya ini alien ini, yang perempuan ini itu berkomunikasi dengannya melalui gerakan tangan bahwa dia akan membesarkan anak mereka di luar angkasa. Ini adalah kasus yang menarik, terlepas dari banyak kontroversi, ada yang bilang dia bohong atau dia enggak ya. Tapi kasus ini menarik karena ini merupakan kasus yang pertama, selain tadi yang kasusnya Barney and Betty Hill. Tapi ini jelas-jelas kasus yang melibatkan adanya kontak seksual dengan alien. Nah, tak lama setelah alien perempuan meninggalkannya sendirian dan dia dikeluarkan dari pesawat, serta menemukan bahwa 4 jam telah berlalu, jadi dia mengalami peristiwa itu selama 4 jam. Pada hari-hari berikutnya, Antonio Villas-Boas itu mulai sakit, ya, mual, ada luka di kulit, sakit kepala, migrain yang parah, dan akhirnya dia juga sempat diperiksa oleh dokter gitu, dan menghubungi seorang reporter bernama Jose Martin dan untuk menceritakan pengalamannya. Itu ceritanya Antonio Villas-Boas. Nah, sekarang ada cerita yang David Huggins ya. Ini mungkin teman-teman di sini mungkin pernah baca ya, pernah dengar juga, mungkin pernah lihat videonya juga. Ada seorang pria berumur 74 tahun di Swatua mengaku keperjakaannya telah direnggut oleh makhluk angkasa luar saat ia berusia 17 tahun. Ya, orang kalau dengar atau baca ini mungkin ketawa ya, wah ini cari sensasi atau gimana ya. Tapi lelaki tua ini yang bernama David Huggins ini mengklaim ya, jadi dirinya didatangi oleh alien perempuan yang langsung mengajaknya bercinta. Nah, ini terjadinya ketika dia masih tinggal di Georgia di tahun 1961. Jadi ini tahunnya hampir-hampir sama dengan tahun kejadiannya ya Barney and Betty Hill gitu ya. Nah, ceritanya memang jadi waktu itu dia lagi jalan-jalan ke hutan di dekat rumahnya, lalu sosok alien perempuan ini muncul dan merayunya. Nah, sejak pertemuan pertama itulah alien ini kerap mengunjungi Huggins ya, dan hubungan percintaan keduanya terus berlangsung sehingga Huggins dewasa. Bahkan yang memiliki nama panggilan untuk kekasihnya ini yaitu Cousin. Ya. Kemudian Huggins ini memutuskan bersekolah seni di New York City di pertengahan tahun 60-an, dan makhluk itu masih mengikutinya, dan kunjungan noktural Cousin menjadi semakin intensif, ya, kunjungan malam harinya, dan dia mengaku memiliki ratusan anak dengan alien ini. Nah, tapi hubungan ini kemudian setelah di New York ini tidak berlangsung lama, ya, kalau tidak salah sekitar 6 bulan, ya mereka alien itu sempat mendatangi Huggins dan ya mereka boleh dibilang berakhir hubungannya. Ya, mungkin kalau di sini ada cerita rakyat mungkin mirip Joko Tarub gitu ya. Nah, berikutnya ada cerita atau 2 orang perempuan yang mengaku punya anak juga dengan alien, yang namanya satunya Bridget Nielsen dan satunya adalah Aluna First. Mereka mengklaim alien memilih mereka karena mereka muda dan subur dengan gen yang kuat dan menculik mereka untuk seks. Bridget Nielsen dan Aluna First sama-sama mengklaim keturunan mereka tinggal bersama ayah mereka di pesawat luar angkasa raksasa yang besar, tapi mengatakan mereka tidak menyesal dipilih karena seks adalah terbaik yang pernah mereka miliki. Ini salah satu juga yang menarik. Saya juga pernah lihat sebuah video itu, ya ada orang yang mengaku berhubungan dengan ya makhluk, ya boleh bilang kalau di sini ya dianggap jin gitu, dan dia merasa bahwa ini adalah hubungan seks yang paling luar biasa. Nah, yang dia rasakan. Nah, ini tentunya satu hal yang apa ya, boleh dibilang kalau tertarik untuk melakukan penelitiannya, ya ini hal yang unik sebetulnya menurut saya.
Nah, mereka kemudian adalah bagian dari komunitas bayi hibrida, ya, sebuah kelompok yang percaya makhluk luar angkasa memanen DNA mereka untuk menciptakan spesies super dengan karakteristik alien dan manusia terbaik. Ini kalau kita kaitkan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Mas Nugi ya lewat seri Super Super Soldier-nya itu sebenarnya ada hubungannya karena kebanyakan para super soldier itu adalah hybrid ya. Jadi kalau ditelusuri ibunya mereka itu mungkin pernah diculik oleh alien ya, mungkin pernah jadi mereka yang para super soldier yang juga punya kemampuan, kadang-kadang juga punya kemampuan uh, ya, metafisika ya, atau mungkin kemampuan psychic itu, jadi mereka boleh jadi anak-anak hybrid. Nah, ada juga yang hybrid children community. Jadi tadi ya, Brigitte Nielsen ini anggota aktif grup dari Sedona mengatakan dia memiliki 10 anak galaksi. Dia bilang dia menggambar mereka karena mereka tidak hidup di planet kita. Jadi kelompok ibu hibrida ini telah mendapatkan banyak perhatian. Ini diwawancara oleh Daily Mail itu memprofilkan Nielsen dan wanita lain. Jadi ceritanya masuk ke detail tentang pertemuan mereka, konsepsi dan tujuan akhir dari komunitas mereka itu untuk apa. Kemudian ada juga yang namanya Simon Parkes ya. Dia seorang politisi Inggris mengklaim bahwa dia menjadi ayah dari seorang anak dengan alien yang dia sebut Ratu Kucing dan istrinya marah setelah mengetahui tentang perselingkuhan di luar bumi ini. Ya. Simon Parkes ini seorang anggota Dewan Kota dari Whitby dekat North Yorkshire ya, membuat klaim dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan di Inggris berjudul Convention of an Alien Abductee. Pria berusia 53 tahun ini mengatakan pada Whitby Gazette bahwa dia telah berhubungan seks dengan alien sekitar 4 kali setahun dan pasangan itu memiliki seorang anak bernama Zarka. Jadi ini klaimnya dia, percaya atau tidak ya akhirnya kembali kepada kita masing-masing. Kemudian ada seorang yang bernama Meng Zhaoguo ya. Ini dimulai kisahnya pada tanggal 7 Juni tahun 94 ketika Zhaoguo ini sedang bekerja di sebuah kamp penerbangan ya, dan melihat lampu dan kilatan logam dari Gunung Phoenix di dekatnya. Ketika protagonis kami yang rendah ini bahasanya terjemahnya yang agak kacau ya. Dia kemudian melihat ya bahwa objek ini dianggap pertamanya dikira sebagai helikopter yang jatuh. Ya. Lalu dia merasa bahwa kepalanya dipukul oleh entitas atau kekuatan yang tidak dikenal yang menyebabkan dia itu jatuh atau pingsan. Ya. Nah, ketika dia sadar, dia bertemu dengan alien wanita bertubuh tinggi seperti manusia yang dia gambarkan sebagai tingginya 10 kaki, jadi sekitar 3 meter, dan memiliki 6 jari, tetapi sebaliknya dia benar-benar terlihat seperti manusia. Ini yang dialami oleh Zhaoguo nih. Nah, menurut salah satu versi ceritanya, ini dibawa kembali ke rumah di mana dia terlibat dalam hubungan seksual maraton 40 menit dengan pengunjung galaksi sambil melayang di atas istri dan putrinya yang sedang tidur. Jadi ini pengalamannya memang extraordinary, aneh ya. Ketika makhluk luar angkasa akhirnya selesai menggosok alat kelaminnya, Zhaoguo meninggalkan bekas luka misterius di pahanya, sebuah tanda yang ketika diselidiki oleh dokter pada September 2003 dianggap tidak biasa dan bukan disebabkan oleh cedera atau operasi normal. Nah, keanehannya tidak berhenti di situ, karena sebulan kemudian Zhaoguo juga mengklaim telah naik melalui dinding untuk mengunjungi alien di pesawat luar angkasa mereka. Jadi dia bisa nembus dinding itu, dia dibawa gitu. Dan saat di atas kapal dia meminta untuk bertemu kekasih aliennya sekali lagi, tawarannya ditolak. Saat berada di pesawat, aku diberitahu bahwa putra hibrid manusia aliennya akan lahir di planet yang jauhnya dalam 60 tahun cahaya. Dan mereka mengatakan dalam bahasa Cina, tetapi dengan aksen yang berat sehingga sulit baginya untuk memahami pada awalnya bahwa mereka adalah pengungsi katanya.
seperti saya, mereka ingin melarikan diri dari kehidupan sebelumnya, jadi mereka meninggalkan rumah mereka yang sekarat. Itu yang diceritakan oleh Meng Sogo. Kemudian ada juga pengalamannya atau klaimnya Susan Brown, ya, seorang pengusaha yang tinggal di Cheshire, Inggris. Ya. Dia punya cerita yang agak gelap, dalam arti ceritanya tidak romantis. Itu jadi dia merasa ya mungkin seperti diperkosa gitu ya. Dia mengklaim di sebuah majalah antara tahun 65 sampai 89 dia dipaksa berhubungan dengan seks dengan alien berambut pirang setinggi 1,5 cm. Ini mungkin 150 cm, 1,5 meter, bernama Miriko. Dan Stephanie Faye Cohen, ya, dia seorang paranormal, mengaku berhubungan seks dengan alien yang menyelinap ke kamarnya saat dia tidur, muncul di TV langsung untuk membahas orgasme luar dunia. Ya, dia memiliki dengan pria gurita dan manusia kucing. Ya. Jadi dia berhubungan dengan dua makhluk ini. Stephanie Faye Cohen ini membahas petualangan dewasanya dengan Holly Willoughby, ya, dan Philip Schofield di This Morning sebagai bagian dari fitur seminggu melayakan supernatural. Dia menggambarkan UFO yang dia tumpangi dengan pemandu rohnya dan Grey sebagai salah satu ras alien yang berinteraksi dengannya. Jadi ini ada ya cerita-cerita yang masuk kategori Close Encounter of the Seventh Kind. Kemudian pengalaman dari Jose Ignacio Alvaro, di mana pada tanggal 3 Maret 78 pada dini hari Jose Ignacio Alvaro ini yang saat itu berusia 18 tahun, waktu itu belajar menjadi tukang listrik di sebuah Voltec di kota Pelotas, Brasil. Dia melihat cahaya aneh ya mengalir melalui sebuah jendela di rumahnya. Lalu dia bangun dan merasakan mati suri, jadi kaku gitu, yang tidak biasa. Jadi pada saat menangkap dia terkena seberkas sinar biru tipis, dan yang teringat dia terbangun di jalan yang cukup jauh dari rumahnya. Jadi dia tidak ingat apa-apa ya. Tapi mungkin dalam detail-detail cerita selanjutnya ada hal yang lain yang aneh juga terjadi pada dirinya. Kemudian Elizabeth Clare ini juga hampir mirip dengan yang tadi itu. Dia berasal dari Afrika Selatan, mengaku kerap menjadi pelayan nafsu para alien. Ya. Dia kerap sekali didatangi oleh alien untuk memenuhi nafsunya tersebut. Hingga sampai ia mengandung anak alien. Dan dia mengaku bahwa anak alien yang ini hamilnya itu hanya 4 bulan. Ya. Kemudian ia melahirkan dan diberi nama Ailing. Jadi memang kejadian-kejadian ini aneh ya. Jadi boleh dibilang ya siapa sih alien-alien ya? Kenapa mereka kemudian membutuhkan anak atau hibrida dari manusia ya. Nah, David M. Jacobs ini juga pernah dibahas oleh Mas Dino dulu. Itu dalam penelitiannya tentang UFO dan penculikan alien menyimpulkan bahwa makhluk luar angkasa ini telah memanen dan menggunakan DNA kita selama lebih dari 1 abad. Ya. Hasilnya apa? Yaitu mereka membuat hibrida alien manusia. Ya, memang ini termasuk aneh ya dan tapi juga logis ya. Jadi bagi siapa yang mengalami ini memang sulit untuk dibayangkan. Tapi ada banyak sekali orang-orang yang mengalami hal yang sama. Gitu. Dia merangkum penelitiannya ini dan membukukannya ya di buku Walking Among Us, ya, The Alien Plan to Control Humanity. Nah, kemudian Jacques Vallée ini juga menyamakan kasusnya alien abduction yang berhubungan juga dengan Close Encounter of the Seventh Kind ini dengan peri, ya. Jadi mitos peri. Jadi di zaman dulu itu ada orang-orang yang diculik oleh peri. Ya. Dan seringkali kalau kita
telusuri, memang ada kemiripan-kemiripan fenomenanya. Jadi misalnya mereka ada bentuk-bentuk seperti UFO gitu ya, kemudian ada juga terjadinya di bukit, di gunung dan sebagainya, atau di hutan ya, seperti itu. Dan peri-peri ini juga seringkali diceritakan berhubungan seks dengan manusia. Jadi fenomena ini sebetulnya boleh dibilang sudah lama terjadi. Ya mungkin kalau di zaman dulu dianggap makhluk-makhluk dianggap peri ya, tapi juga bisa juga memang ini mitos-mitos yang boleh dibilang sudah lama sekali terjadi. Nah, dalam budaya populer kita tahu ada hubungan percintaan juga dengan makhluk-makhluk luar bumi atau dengan makhluk lain ya, seperti di film The Shape of Water, di film Avatar, di Species dan lain-lain. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Mungkin dari Mas Dino, kalau ada mungkin mau ditambahkan. Halo. Ya, Mas Dino. Oh, belum ada ya Mas Nur ya. Okay. Sebagian besar udah Mas Nur jelaskan itu. Ya. Paling saya cuma kasih tambahan kasus yang Betty Andreasen itu ya. Betty, bukan Betty Barney Hill tapi Betty Andreasen. Iya. Ya. Cuma untuk kasus Betty ya hanya eksperimen yang saya pelajari ya. Cuma kalau untuk menciptakan makhluk baru, saya belum dengar informasi terbaru. Jadi masih hanya eksperimen. Nah, coba kalau itu saya belum jelas apakah masuk ke Seven Kind atau yang keempat barangkali ya. Iya. Ya. Itu aja Mas Nur. Oke. Ya, kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan mungkin bisa langsung ditanyakan mungkin. Ya, selamat malam Pak Nur. Malam Pak Henry. Ya, nggak ketemu. Itu ya selama nggak ketemu. Itu kalau kayak dengan kasusnya genderuwo itu bagaimana? Yang banyak perempuan-perempuan di desa katanya mereka suaminya kerja, tiba-tiba ada suaminya datang berhubungan seks, akhirnya keluar anak genderuwo. Itu apa sama dengan alien encounter kira-kira? Terima kasih Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi kalau itu sih sebetulnya ya memang saya teringat apa yang dikatakan oleh Bli Arya ya di kemarin. Memang ada banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami secara lokal ya di beberapa daerah ya, yang kita memang kaitkannya dengan makhluk-makhluk ya seperti tadi itu, mungkin seperti genderuwo atau seperti makhluk halus dan sebagainya ya. Namun kalau kita coba melakukan studi banding gitu, boleh dibilang ya kejadiannya mirip. Nah, pertanyaannya memang apakah alien-alien yang diceritakan atau diungkapkan di luar negeri itu, khususnya di Amerika itu sebetulnya ya apa ya, sebetulnya bukan ekstraterestrial, tapi mungkin ya sama seperti yang ada di kita di desa-desa di mana gitu, yang menyamar sebagai entah itu suaminya atau apa gitu. Jadi ya memang perlu diteliti, tapi seperti yang kemarin Bli Arya Lawamanwaba bilang, memang tidak banyak orang yang mau terbuka untuk bercerita ya, karena ya mungkin juga entah apakah itu dianggap aib atau mungkin juga mereka tidak mudah untuk menceritakan hal itu. Itu Mas Hendy, jadi memang perlu ada riset kalau memang mau menelusuri lebih jauh.
Mana ada lagi yang mau sebetulnya ini ada pertanyaan dari Mas Handi ya. Mas Nur, selama Mas Nur mempelajari ufologi, jenis alien mana yang paling sering melakukan penculikan? Saya juga pernah baca banyak orang-orang yang pernah diculik justru memiliki kearifan yang baik seperti mengkampanyekan tentang pelestarian alam, perdamaian, dan sebagainya. Ya, sebetulnya memang jadi kasus penculikan oleh alien ini banyak polanya. Ada pola yang sudah diamati. Jadi pertama memang ada pemeriksaan medis, kemudian ada juga yang hubungan dengan masalah DNA, kemudian masalah hibrida, dan juga yang di endingnya itu adalah pemberian pesan-pesan ya, pesan-pesan yang tentang ya tadi tentang keselamatan lingkungan, tentang pelestarian alam dan sebagainya seperti itu. Jadi tentang ada pesan-pesan kemanusiaannya juga. Itu. Nah, jenisnya yang mana itu menurut saya sebetulnya ya umumnya yang dilaporkan itu tidak bentuknya tidak jauh berbeda dengan kita. Jadi bentuk humanoid juga. Kalaupun ada yang bentuknya grey dan sebagainya itu nampaknya lebih ke pekerjanya ya. Boleh dibilang itu malah sebetulnya lebih ke ada yang bilang itu android atau robotnya gitu. Nah, kenapa kalau mereka tertarik dengan soul kita ya? Dulu saya pernah diskusi dengan seorang rekan, dia meneliti UFO juga cukup lama. Dia bilang bahwa mereka tuh ketika membuat ya semacam clone atau semacam hybrid gitu, itu boleh dibilang wadahnya itu kosong gitu. Jadi itu yang perlu diisi, ya diisi dengan soul katanya. Nah, teknologinya memang dari yang saya pelajari mengenai yang biasanya sih yang berhubungan dengan tindakan medis atau supervisornya itu adalah jenis mantis. Jadi jenis yang insektoid yang seperti belalang sembah, di mana mereka juga menguasai teknologi perpindahan soul ini. Okay. Ada lagi yang mau didiskusikan? Nah, mengenai materinya itu bisa di-download di www.betaufo.org/betatalks. Nanya Mas Nur. Iya, Yang sebenarnya udah aku tulis tadi di chat. Kok bisa hamil ya? Nah, soalnya maksudnya gini kan, kalau misalnya itu mereka hibrid mau menemukan alien dan manusia, dua spesies yang berbeda, mungkin mereka akan lebih mengambil spermanya, atau kalau yang itu mengambil sel telurnya, kemudian apa namanya, bayi tabung gitu. Karena mereka bisa ngutak-ngutik DNA-nya supaya bisa kompatibel. Tapi kalau misalnya ini kan langsung aliennya menggunakan alat reproduksi manusia dan bisa tumbuh makhluk hidup. Itu kok kayaknya agak-agak aneh gitu kalau bagi saya. Ya, itu memang yang jadi pertanyaan juga. Apakah
apakah misalnya katakanlah proses hybridnya itu memang perkawinan silang atau mereka hanya ngutak-ngutik DNA-nya ya. Jadi katakanlah misalnya mereka kan memilih ya. Biasanya menurut saya sih ketika mereka ngambil seseorang itu mereka milih. Dan yang mereka pilih umumnya adalah mereka yang punya ya yang seringkali yang muncul yang dilaporkan tuh punya kemampuan psychic ya, atau mungkin pernah melakukan astral atau mungkin pernah mengalami near death experience seperti itu. Nah, mereka ini seringkali dipakai untuk ada yang dipakai misalnya untuk rahimnya dipakai misalnya. Jadi kasusnya macam-macam sih. Menurut saya sih bisa juga antara laki-laki dan perempuannya itu dipertemukan oleh mereka. Jadi dia boleh dibilang mencari bibitnya yang perempuan dan mencari bibitnya yang laki-laki. Ya, kenapa? Itu mungkin ada hubungannya juga dengan teori yang mengatakan bahwa mereka itu berasal dari masa depan. Jadi mereka mencari boleh dibilang semacam mereka tahu bahwa ini akan melahirkan siapa gitu. Ini jelas ya salah satu spekulasi yang mungkin tidak ada dasarnya. Tapi kalau misalnya memang benar bahwa alien yang dikatakan itu memang berasal dari masa depan dan mereka kemudian kembali ke masa lalu, mungkin salah satu tujuannya adalah mereka tahu bahwa kalau ini digabungkan dengan ini bisa menghasilkan itu semacam super soldier dan sebagainya. Itu dugaan aja. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah memang itu hybridnya dengan alien? Mungkin lebih ke arah bisa jadi kalau memang alien itu adalah future human ya mungkin secara genetik ya tidak jauh beda. Jadi kita mungkin bisa punya genetik yang sama sehingga bisa membuai mungkin. Oke, makasih Mas Nur. Iya, Bang Ferry. Ini dari Mas Enduro Toretto. Alien dalam menjalin asmara dan hubungan badan dengan manusia ini menurut pakar saksi metodologinya dilakukan satu alien dengan satu manusia atau salah origin. Kalau salah satu cerita. Kalau di ceritanya klaimnya Cloud Forilhon itu yang pendirinya siapa itu? Pendirinya Raelian itu dia orji. Gitu. Tapi dia bilang juga aliennya itu katanya sih robot ya. Tapi robotnya ya kayak manusia gitu. Untuk detailnya ya baca sendiri cerita tentang Cloud Forilhon dengan alien ini. Ada di webnya Raelian. Kemudian pertanyaan, bukan pertanyaan. Filmnya dong Om. Filmnya ya, cari sendiri. Aduh. Nah, dari Mas Dwinanto ini ada informasi orang Indonesia juga ada yang mengalami CI7 namanya Mahfud. Terjadi sekitar tahun 69 di Jawa Barat dan dipublikasikan di Flying Saucer Review. Oke, nanti coba saya cari ya. Kalau yang Raelian tuh dia cerita di bukunya sih, di bukunya yang judulnya Amanat Terakhir kalau nggak salah. Kalau dulu pernah ada seorang kawan yang cerita juga mengalami, ya dia dibawa ke dalam suatu ruangan dan mengalami ya itu dia pakai selang kemudian dimasukkan ke alat kelaminnya untuk disedot spermanya. Itu pernah ada seperti itu. Dan dia
kemudian ditampilkan perempuan, teman perempuannya yang teman kantornya malah gitu. Yang mungkin dia nggak tahu, mungkin apa dia suka atau apa gimana. Nah ini dari Brian, kasus genderuwo ya. Tetangga saya sudah pernah kejadian genderuwo nyamar jadi suaminya gitu. Tapi ya gak tahu benar apa enggak, istrinya sekarang linglung sedangkan suaminya sudah meninggal. Kalau Mbak Stefani, kasus kematian manusia oleh alien yang tergolong dalam Close Encounter the Sixth Kind, apakah pernah ada kasusnya? Terima kasih. Kayaknya ada kok yang sampai mati ini ada. Oh ini ada Mas Vinanto bilang kasus C6 ini yang menyebabkan kematian ini dialami oleh Zygmunt Adamski katanya. Nah, ini mau lihat apa ada UFO jatuh nih. Bentar ya. Ya, ternyata ada kecelakaan. Tapi dan nggak berani keluar karena banyak kerumunan, nanti banyak COVID. Mas Nur, ya saya mau tanya Mas Nur. Ya. Itu tadi Mas Nur presentasi kan juga itu ya dari Vali ya dengan fairy tales. Ya. Cuma saya pengen tahu kalau di Indonesia apakah berlaku kayak gitu ya? Ya nggak tahu apakah kita juga ada semacam fairy tales itu? Bagaimana tuh Mas Nur ya? Karena nggak, kalau sepertinya itu berlaku di Barat ya. Cuma apakah di Indonesia juga ada kisah mirip-mirip peri gitu, terus dihubungkan dengan kasus penculikan alien? Iya itu sih. Kalau peri di sini ya disebutnya mungkin bidadari ya, gitu. Ya beda mungkin bagi yang mungkin ada yang mungkin bisa menanggapi dari yang di sudut pandang Susi. Oh iya, atau silakan kalau ada yang itu ya, ada yang lebih mengetahui mungkin. Kalau di Eropa itu memang kulturnya lebih ke arah fantasi ya. Sementara kalau di Asia memang lebih ke arah mistis dan ya berbau agama juga, sehingga mungkin beda ceritanya juga. Tapi tampaknya kalau peri itu kan sebetulnya kalau peri itu mirip-mirip lebih mirip alien ya, dengan telinganya yang lebih
kayak model vulkan gitu, lancip gitu, kemudian ada yang digambarkan mereka punya sayap gitu ya, bisa terbang. Beberapa digambarkan kecil, tapi ada juga yang mungkin seukuran manusia juga ada. Gitu. Di sana di Eropa juga selain peri itu ada leprechaun ya, yang hijau itu, ada juga dwarf ya. Jenisnya banyak sih, karena dari segi kultur mereka di pertaniannya itu juga banyak. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya juga sama ya. Kalau nggak salah itu Clifford Gates itu pernah meneliti tentang itu, tentang ya boleh dibilang dari segi religi dan makhluk-makhluk kejadian yang ada di Indonesia, di Jawa terutama. Gitu. Cuman apakah mereka juga suka ketika kontak dengan manusia itu apa juga terjadi proses seperti hubungan seksual atau mungkin apa gitu, tapi biasanya sih ada semacam tradingnya sih, trading dalam arti mungkin mereka membantu apa lalu kita memberikan apa gitu, semacam itu ada. Boleh menanggapi Mas Nur? Boleh Mbak Beto, silakan. Iya, kalau di Jawa ya, konsep sebenarnya Clifford Gates tadi Mas Nur bilang sudah pernah meneliti. Kalau di Jawa sendiri, itu ada 3 konsep yang berbeda. Yang pertama itu peri. Peri itu beda dengan fairy atau peri terjemahan fairy ke bahasa Indonesia kalau dalam konsep Jawa. Peri itu dalam konsep Jawa itu dikategorikan sebagai memedi. Jadi dia satu grup atau satu kategori dengan gendruwo dan yang lain-lainnya, termasuk dengan kuntilanak. Terus kalau untuk bidadari, Jawa sendiri itu punya istilah bidadari itu namanya midodari. Makanya kalau di Jawa tuh ada yang namanya malam midodareni, biar pengantin perempuan itu manglingi. Nah, bidadari ini sangat erat kaitannya dengan mitologi Jawa ketika pertama kali Hindu masuk ke Jawa. Karena dulu awal-awal sebelum ada religi, orang Jawa nggak kenal bidadari sebenarnya. Nah, terus begitu Hindu masuk, kenallah ini dengan konsep bidadari yang sangat cantik, sangat mulia, berbaju putih, dan datang dari surga. Jadi konsepnya beda lagi. Sementara kalau yang berhubungan seks, selama ini cerita yang selalu muncul tadi juga sudah diceritakan di chat, itu sebenarnya gendruwo. Gendruwo itu banyak sekali yang kalau orang Jawa bilang nyaru ya, nyaru itu nyamar jadi suaminya sendiri gitu, kemudian berhubungan seks, itu banyak memang kasusnya. Jadi konsep apa ya, konsep bidadari, konsep peri itu agak berbeda memang dengan apa ya, dengan bahasa Indonesia sendiri secara umum dan apalagi dengan Eropa. Sementara kalau seperti yang Nawang Wulan, nah ini beda lagi. Itu bidadari yang konsepnya juga sudah berbeda dengan konsepnya bidadari yang orang Jawa punya, gitu. Tidak pernah orang Jawa mengatakan biar kamu cantik seperti Nawang Wulan, itu nggak pernah. Karena dalam konsep Jawa, bidadari itu tidak menikah. Sementara kalau Nawang Wulan kan menikah. Bahkan dia melakukan hubungan seks. Seperti itu. Itu Mas Nur tanggapan saya, matur nuwun, makasih. Matur nuwun Mbak Beto. Halo Mas Nur. Ya, Mas. Ya, saya mau tanya ke Mbak Wedo tadi. Ya, yang mirip-mirip peri ya. Gini, kalau kasus penculikannya misalnya orang yang hilang gitu, apa ada di sini ya? Dengan apa yang tadi disebut tadi itu? Ada. Ya. Ada Mas Dino, kemarin saya pernah cerita waktu yang bahkan ini saudara saya, teman-teman juga sudah tahu, saudara saya pernah diculik Wewe Gombel, itu pernah. Gitu. Kejadiannya juga belum lama, betul. Sebelum Corona sih 2019. Cuman selama ini penculikannya sendiri oleh Wewe Gombel. Gitu. Jadi tidak pernah peri itu menculik, nggak pernah Mas Dino. Oh iya. Ya, jadi cerita ya, itu selalu Wewe Gombel. Kalau enggak gendruwo, ada satu lagi sebenarnya yang suka menculik.
tapi jarang diceritakan buto ijo. Itu kalau penculikan selalu itu, tapi yang frekuensinya paling sering itu adalah wewe gombel. Gendruwo itu frekuensinya masih di bawah wewe gombel. Saya nggak tahu kenapa kok, nggak tahu ya, kambing hitamnya itu selalu wewe gombel. Wewe gombel ya. Memang ini sangat frekuensi. Bahkan yang saudara saya itu pun mengatakan dia dengan santainya sampai di rumah gitu dia bilang, semalam aku jalan sama wewe gombel, sepertinya aku nggak sadar gitu. Tiba-tiba udah di tepi pantai, aku nggak sadar. Sepertinya aku dibawa. Dia sendiri mengatakan aku dibawa wewe gombel, seperti itu. Dia nggak mengatakan duo, dia nggak mengatakan buto ijo, seperti itu. Gitu Mas Dino ya. Iya. Jadi gini, belum ada kasus yang lihat wahana dengan makhluk alien seperti yang di barat gitu ya. Mungkin Mbak Wedo pernah dengar gitu. Saya belum pernah dapat ceritanya ya. Paling ya seperti yang WP Gombel tadi. Selama ini kalau yang di pengalaman orang-orang terdekat saya, termasuk mantan murid privat saya dulu, itu ternyata tidak menggunakan wahana. Ternyata dia itu digandeng. Kalau nggak digandeng, dia tuh digandeng, diajak, benar-benar digandeng gitu. Mereka bersentuhan secara fisik, gitu. Jadi digandeng gitu, ditunjukin jalan. Bahkan ada yang dirangkul pinggangnya. Kebetulan ini murid privat saya ini kan masih kecil dulu. Ketika dia bukan diculik ya, dibawa ke atas begitu, sampai melewati rumahnya, melewati rumah teman-temannya gitu. Dia di angkasa, benar-benar di angkasa dia. Di angkasa, tapi masih bisa ngelihat rumahnya kecil-kecil begitu di bawah gitu, dan dia tidak menggunakan wahana sama sekali. Dia dirangkul pinggangnya mungkin karena masih kecil, seperti itu. Kalau yang wewe gombel itu, kalau yang wewe gombel digandeng biasanya, seperti itu sih ceritanya. Dan ini Mbak Wedo, kalau kasus yang ya kayak penculikan ya, terus menghasilkan makhluk baru, belum pernah dengar ya? Mungkin pernah dapat cerita barangkali? Kalau itu, kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi yang berhubungan seks, itu biasanya gendruwo. Itu identik dengan seks memang gendruwo ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Ini gendruwo ini identik dengan seks, jujur aja ya. Kalau soal seks ya mirip-mirip juga dengan yang di barat ya. Identik dengan seks. Bahkan ketika ada anak yang mengalami kelainan rambut ya, terlalu banyak tumbuhnya begitu di atas rata-rata, saya lupa istilahnya apa, dia akan disebut sebagai anak gendruwo. Bahkan bocah-bocah gimbal itu yang rambutnya gimbal itu juga akan disebut anak gendruwo. Karena dia diidentikan dengan reproduksi ya, dengan berhubungan seks seperti itu. Dan dia akan memilih. Dia memilih loh, dia tidak sembarangan. Gendruwo itu tidak sembarangan kalau berhubungan seks. Biasanya dia akan mengincar orang yang, maaf ya, pasangannya mungkin kerja jauh, dinas luar kota seperti itu, atau orang yang sedang kesepian begitu. Jadi dia tidak sembarangan milih. Ya mitologinya sih seperti itu. Tapi ada kesamaan, sama-sama reproduksi ya. Ini poinnya nih. Sangat mirip reproduksi. Dan gendruwo sendiri itu bisa dipiara. Kalau dalam mitologi Jawa bisa dipiara, sangat bisa dipiara, dan dia identik dengan laki-laki bertubuh besar, hitam, itu berbulu banyak, dan dia bisa dipiara. Jadi dia bukan hanya makhluk yang gentayangan nyari cewek itu enggak, tapi dia bisa dipiara. Dia bisa jadi baik sih, bisa dipiara seperti itu. Bisa jadi baik ya? Bisa jadi baik. Saya pernah cerita juga di Beta UFO. Ini juga pengalaman orang terdekat saya. Dia punya, saya sebutkan aja universitasnya. Ini anak kuliah di Atmajaya Jogja. Dia harus dapat atau harus dapat warisan gendruwo dari kakeknya. Dia tidak bisa menolak. Nah ini berat juga ya. Karena ini kakeknya sudah punya itu, bapaknya sudah tidak ada. Jadi dia yang menerima warisan gendruwo itu. Nah gendruwonya namanya Wage. Nah Wage ini baik banget, bersahabat. Bahkan dia sering berseloroh ya, sering berseloroh dengan yang punya ini, karena dia anak kuliah, dia tanya pakai bahasa Jawa, gendruwonya pakai bahasa Jawa. Wage, sesuk aku arep ujian UAS gitu. Soalnya opo gitu. Si Wage ini masih bisa berseloroh. Lah kamu kan mahasiswa, mosok yo kamu tanya gendruwo. Seperti itu. Jadi dia bisa cerita, dia sangat sense of humornya sangat tinggi.
Jadi dia bisa baik juga sih. Karena ini genderuwo piaraan ya. Dia sudah turun-temurun. Katanya lebih Iya. dari 10 turunan ini genderuwo sudah. Seperti itu Mas Dino, makasih. Oh iya. Oke, makasih Mbak Widow. Ya, menarik ya Mas Dino ya. Kalau yang saya tahu saya dulu pernah menghubungkan antara dengan kalau wahananya itu mungkin berhubungan dengan misalnya Banaspati. Banaspati itu kan sebenarnya kan setan api ya. Tapi kan mungkin kalau objek yang sama dilihat oleh orang luar gitu mungkin dianggap UFO karena dia kan api berbentuk api terus terbang gitu, merah gitu. Nah itu mungkin juga berhubungan ada juga yang mungkin dianggap sebagai dalam tanda petik UFO itu bisa saja dia disebut bolong gantung misalnya. Eh, atau ya mungkin ya seperti Daru. Terus juga kalau di Kalimantan mungkin yang sering kali berhubungan dengan hilangnya janin itu di hantu kuyang gitu ya. Saya belum tahu detail-detailnya sih, belum melakukan, belum banyak baca-baca tentang hal itu sih. Hmm. Hmm. Sebetulnya kalau lihat ini di chat ini sebenarnya kan banyak sekali ya kasus-kasus di Indonesia ya yang berhubungan dengan memedi, dengan mungkin apa, kalau di Bali seperti yang dari Mas Nobli ya, di Budiasa ini di tahun 70-an ada tetangga teman semasa kecil waktu itu berumur 5 sampai 6 tahun sempat hilang. Nah, sekampung cari dan menjelang malam ditemukan oleh orang-orang kampung dan mengaku diajak memedi di bawah terbang. Sehingga di pohon-pohon anak ini bisa melihat orang-orang kampung yang mencarinya. Lokasi Bali Tengah. Di Bali juga ada memedi, regek, tonggek, di Jawa sundel bolong, brerong, semacam babi ngepet atau tuyul. Nanti Mas Handi mau ngundang genderuwo di Beta Talk, katanya. Mas Nur, boleh saya tanya gantian? Ya, betul. Tadi pertanyaan saya sudah saya tulis di chat. Saya kadang-kadang harus berpikir keras kalau orang mengalami apapun termasuk pengalaman seksual dengan alien. Ya. Apakah memang itu sulit sekali ya Mas Nur dibedakan dengan benar-benar itu pengalaman nyata dengan alien atau itu semacam kolektif memorinya dia yang sangat terakumulasi. Ini kan karena Mas Nur seorang psikolog ya. Ini gimana ya Mas cara bedainnya? Kalau ini, sebenarnya ada kasus yang menarik kalau yang di mungkin Mbak Widow tahu yang Santa Teresa dari Avila ya. Yang apa itu Teresa itu ya, Santa Teresa. Jadi dia mengalami orgasme yang berulang-ulang, tapi tidak dengan orang gitu ya. Cuman ya dia bilangnya kan dengan entitas yang adikodrati. Nah itu sebenarnya masuk ke beberapa buku tuh bahas tentang itu ya, ada buku-buku di bidang kayak alien-alienan gini itu bahas tentang itu juga. Nah kalau di psikologi memang agak susah ya. Kalau tadi seperti Mbak Widow bilang kayak yang genderuwo itu sering ya kalau jumpai perempuan yang mungkin entah itu kesepian, entah itu mungkin ditinggal suaminya seperti itu. Jadi ada bisa juga menjadi semacam orang itu kan punya
mungkin kalau apa ya, saya mungkin jelasinnya apakah itu bentuknya libido yang kemudian mewujud gitu ya, artinya dalam bentuk fantasinya. Hingga tapi juga orang merasa yang mengalaminya itu merasa dia benar-benar nyentuh secara fisik gitu. Yang itu yang susah untuk disangkal sih sebetulnya. Jadi ada makhluknya sebetulnya. Di susah kalau saya agak susah sudut pandangnya dari psikologi, mungkin kalau dianggap sebagai memori kolektif gitu ya, atau mungkin kesadaran kolektif lah seperti itu, yang mungkin dari archetype yang sudah lalu misalnya. Mungkin perlu ada kajian khusus tentang itu ya menurut saya. Saya tidak bisa jawab mungkin itu yang pasti gitu ya. Malam, Mas Nur. Ya, Malam. malam. Mungkin saya bisa memberi komen pertanyaannya Mbak Wido sedikit ya. Baru-baru saya baca jurnal, baik itu dari psikologi maupun psikiatri departemen ya, itu tentang penelitian tentang alien abduction yang mereka lakukan. Dan ternyata konklusinya itu bikin kita hopeless ya, karena di situ dikatakan bahwa bahkan mereka ini penelitiannya dengan case control, dengan manusia, dengan orang yang tidak diculik, jadi ada case controlnya, dan ternyata dikatakan bahwa kebanyakan karena suatu fast memory syndrome. Terus ada juga yang mengatakan bahwa adanya kelainan pada prefrontal cortex yang menyebabkan terbentuknya suatu monotematic delusion. Ada juga yang mengatakan adanya suatu mental yang tidak stabil karena kelainan pada korteks temporal. Jadi kalau secara medis sih dikatakan seperti itu sih. Jarang sekali dari jurnal itu yang menyatakan bahwa ini benar-benar kasus alien abduction. Iya. Itu saja sih informasinya. Terima kasih. Ya, Mbak Stephanie, terima kasih. Itu yang kita juga pernah bahas tentang kemungkinan orang-orang yang yang dianggap halu gitu ya, atau yang kalau di istilah psikologinya itu seperti personality syndrome gitu. Jadi dia bisa merasakan fantasinya itu sebagai real. Nah, itu mungkin penjelasan dari segi psikiatrinya mungkin ada ya, karena kalau di psikologinya kan enggak bahas sampai ke kelainan biologisnya ya. Kalau mungkin memang ada kalau dari segi biopsikologinya tak rasa mungkin memang ada hal-hal di otaknya atau di apanya gitu, atau di gangguan di neurotransmitternya atau di hormonalnya mungkin. Tapi yang tadi sebetulnya yang kalau di Jacques Valley itu bilang bahwa ya banyak sekali kasus orang mengalami seperti misalnya mimpi dibawa alien gitu, atau mimpi berhubungan dengan alien. Nah itu menurut Valley sih layak untuk diteliti lebih jauh, bukan sekedar hanya itu halusinasi. Sebetulnya kalau menurut saya memang apakah itu ada masalah kelainan atau hal-hal yang terjadi di bagian di otaknya, itu juga yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami
near death experience itu, Mbak Stefani. Jadi orang-orang yang pernah hampir mati atau pernah mati suri atau pernah ya jalan-jalan sampai mau ke cahaya itu tapi terus balik gitu, itu pada umumnya juga punya kemampuan, ya entah ya disebut kemampuan atau punya kemampuan untuk yang psychic ya, entah apakah pada saat dia mengalami NDA itu ada bagian tertentu di otaknya yang mungkin rusak atau apa sehingga malah membuat dia bisa mengakses hal-hal seperti itu. Ya, hampir sama sebenarnya mungkin kalau orang-orang mungkin menggunakan drugs gitu ya, yang kemudian dia bisa melihat entitas-entitas lain yang ya mungkin orang nyebutnya sebagai halusinasi. Kira-kira mungkin mirip seperti itu ya. Saya itu karena ya suka dengan hal seperti ini, itu sampai juga beli buku baca-baca tentang hantu-hantu sih. Ya karena mau nggak mau kalau belajar hal ini terus kita nggak tahu tentang hantu-hantu lokal gini ya mungkin agak susah ya memahaminya secara utuh gitu. Halo, Mas Nur. Ya, Mas Ino. Ya. Nggak, saya ingin menanggapi yang tadi Mas Nur bilang NDA ya. Tadi iya, saya juga kalau saya udah puluhan tahun membaca ini ya, abduction, dan kayaknya ada ke arah sana ya, NDA ya. Cuma yang masih misteri itu mau diapain jiwanya itu loh. Jadi alien dia tertarik dengan jiwa itu saya rasa itu betul ya. Cuma yang masih misteri mau diapakan. Nah, saya bersedia sih kalau ada waktu nanti ya khusus penculikan dengan NDA ya, karena ini saya rasa ini bisa dibilang ya paradigma baru juga sih dari penculikan alien. Ya itu sih. Ini dari Mas Suryanto tanya, apakah close encounter setelah tingkatan ke-7 ada lagi atau tidak? Sejauh ini masih 7 ya, Mas Dino ya. Yang ke-8 kan belum ada ya. Ya. Yang tadi yang CE ke-8 ya, ini baru dapat dari grup investigator ya. Sebentar, saya bacakan dulu ininya ya, definisinya. Tapi terus terang saya belum pernah dengar kalau ada yang ke-8, setahu saya paling tinggi tuh ke-7 ya. Nah, sebentar saya buka dulu ya WhatsApp-nya. Oh ya, saya sudah dapat ini. Saya bacakan ya. Kalau CE8 itu komunikasi dan interaktif aktif ya yang terjadi ini diawali oleh pihak ekstraterestrial yang memilih manusia sebagai perantara komunikasi. Tapi itu CE8 jadi berarti mirip CE5 barangkali ya. Kalau misalnya benar ada definisi ini. Kalau C5 itu manusianya yang jalin kontak. Oh, berarti kalau C5 inisiatif dari manusia ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kalau di C8 tadi ini dari inisiatif dari pihak ekstraterestrial. Tapi sekali lagi saya belum pernah, ini saya juga baru dengar. Atau mungkin Mas pernah dengar sebelumnya ini? Kalau dulu mungkin masuk kategori 5 semua ya dulu ya. Tahu saya 5 itu kontakti ya, kontak antara manusia dengan alien. Iya. Hanya kalau yang 5 dibatasi, kalau yang 5 itu manusia yang berusaha kontak, tapi kemudian ada yang tadi kok saya baca yang di ekstensinya Hynek itu dia bilang kalau yang channeling itu kok masuk kategori yang ke-6, mungkin yang ke-8 tuh yang dimaksud dengan channeling ini mungkin. Iya, kalau 8 ini ya channeling gitu ya. Tapi gini, setahu saya definisi Hynek sampai ke-7 ya. Saya belum pernah dengar dari Hynek ya kalau dia bilang ke-8 gitu ya. Enggak, kalau dari Hynek sampai 3 yang kemudian berikutnya memang dikembangkan oleh penerusnya. Oh, iya ya.
Oh ya, mengenai genderuwo ini sebetulnya kalau saya tuh mau membandingkan apakah ada persamaan dengan Bigfoot di luar di Amerika. Ya. Karena ternyata Bigfoot itu juga ada yang melakukan hubungan seks dengan manusia. Jadi secara mitosnya loh ya. Kemudian Bigfoot juga atau Sasquatch itu dia juga memberikan pesan-pesan pesan-pesan semacam spiritual barang gitu ya. Dan kalau bentuknya mungkin mirip ya, berbulu gitu ya, atau gitu. Entah apa ada persamaannya enggak antara genderuwo dengan Sasquatch atau Bigfoot ini? Ini ada pertanyaan lagi atau ada yang mau dibahas, didiskusikan? Mitos-mitos dewa tentang Zeus dewa tukang kawin. Di dewanya Hindu kan juga sama. Hampir mirip sih kalau saya bilang. Ya. Nah, itu menarik tuh. Oh ya Mas Nur, satu lagi deh. Yang soal yang close encounter. Kan memang mungkin kalau kayak Vilas Boas atau kasusnya Betty dan Billy kan itu kita sudah bisa nyatakan bahwa mereka itu jujur lah ya secara garis besar, maksudnya jadi semacam pegangan lah untuk terkait dengan kasus penculikan dan sebagainya. Nah kemudian kalau misalnya kayak kasus Billy Mayer gitu, Mas Nur pandangannya terhadap orang ini tuh seperti apa? Maksudnya kan dia kayak waktu itu orang banyak yang percaya kayak gitu, bahkan dia itu salah satu tokoh-tokoh dalam ufologi yang waktu itu jadi referensi banyak orang gitu terkait dengan bukti-bukti foto ya kan, terus pokoknya yang paling canggih lah di waktu itu gitu. Tapi kemudian ternyata ketahuan bohong gitu. Jadi itu kayak gitu, pendapatnya Mas Nur kayak gimana? Maksudnya pendapat saya gimana? Percaya atau enggak gitu? Bukan masalah percaya, soalnya kenapa ada orang kayak gitu gitu? Apa? Kenapa ada orang seperti itu? Berarti artinya motifnya ya? Iya. Saya sih mikir gini, sejauh mana Billy Mayer itu bohong, ya. Mungkin dia ada bohongnya, mungkin ada enggaknya, ya. Karena gini, dia kan jadi gini, kalau dia bohong, ya. Sementara dia itu kan yang awal pertama yang mengatakan bahwa dia kontak dengan makhluk-makhluk dari Pleiades atau yang disebut dengan Plejaran. Nah kemudian setelah dia terkenal dengan kontak dengan Pleiadesnya itu mulai juga banyak orang-orang yang juga kemudian kontak dengan Pleiades juga, termasuk kontak secara channeling, termasuk Barbara Marginiak dan sebagainya itu. Jadi ini kayaknya seperti bikin istilahnya itu urban legend gitu ya. Jadi orang di tahun-tahun 50-an tuh ada orang percaya dengan makhluk yang namanya yang asalnya dari Venus ya, Venusian. Kemudian berubah menjadi dari Pleiades gitu atau Pleiadians gitu. Nah, apakah Billy Mayer bohong atau enggaknya itu? Nah, ini kan susah juga ya. Ada orang yang percaya, ada orang itu kan fotonya Billy Mayer yang jadi background. Backgroundnya Mas Andi. Nah, jadi ada beberapa fotonya yang tampaknya sih jelas-jelas bohong. Ya, seperti yang dibilang dianggap sebagai piring terbang yang model kue tart itu, yang banyak bulat-bulatannya itu. Tapi menariknya adalah kenapa kalau dia bohong dengan begitu anehnya, ya. Yang orang dengan mudah, wah ini pasti bohong. Sebagian juga ada yang percaya bahwa dia tidak bohong.
Karena mungkin orang itu ketemu dengan Billy Mayer dan kemudian melihat bukti-bukti yang dia sajikan dan kemudian percaya. Pada intinya soal percaya nggak percaya itu karena ya memang kita nggak tahu pasti mana yang benar. Itu hampir sama juga dengan yang Adamski ya. Adamski dengan foto-foto pesawat UFO pilih terbang dari Venus itu juga sekarang mungkin orang melihat kok fotonya seperti seperti mainan gitu ya. Nah, padahal dulu waktu saya baca pertama kali di tahun 80-an tuh sangat-sangat meyakinkan. Ya. Orang makin kritis, makin skeptik ya menurut saya sih. Gitu. Berarti hari ini bisa disimpulkan orang cenderung untuk terkait dengan menyenangi dunia ufologi, tetapi yang skeptik itu lebih banyak ketimbang yang benar-benar believer yang pokoknya semuanya real gitu. Seperti itu berarti, Mas Nur. Apa enggak juga? Ya orang mau tidak mau kan lebih skeptik ya, karena tuntutan juga ya. Orang kalau dia dianggap gampang percaya itu nanti dianggap bodoh gitu misalnya. Ada kesan seperti itu. Sehingga dia contoh gini aja, kasih foto ada orang misalnya nunjukin saya foto sebuah benda, saya tidak tahu apa itu, apakah ini UFO. Pasti kita akan berusaha untuk mengatakan bahwa itu bukan UFO. Kita berusaha mencari penjelasan bahwa itu cuma mungkin pantulan lampu atau mungkin itu cuma burung atau mungkin itu cuma apa gitu ya. Kalau ada orang bilang itu UFO gitu ya, pasti diketahui kok percaya, kok gampang percaya. Nah, kan sebetulnya kan gini. Kalau di zaman dulu memang foto itu kan kalaupun ada orang yang memasukkan foto, seperti contoh misalnya kasusnya Umo ya. Umo itu kan ada orang yang kemudian mengaku bahwa dia membuat foto-foto pesawatnya Umo itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah dia dipaksa ngaku bahwa dia memasukkan atau memang dia benar-benar memasukkan? Sebab setiap foto apapun itu orang dengan mudah bisa menirunya dengan membuat seakan-akan foto itu foto buatan. Jadi kasusnya Billy Mayer, menurut saya ya dia sih mungkin dia punya atau komunitasnya masih ada enggak ya? Dulu namanya Vigu ya. Itu dan mungkin punya semacam nggak tahu apakah ya kalau di Indonesia mungkin model-model macam padepokan gitu yang orang datang ke sana untuk belajar dia karena sebetulnya modelnya hampir mirip berarti dia kontakti kemudian dia juga membawa pesan-pesan ya gitu. Jadi ada pola yang sama. Pertanyaannya adalah apakah entitas yang menemuinya itu benar-benar ekstraterestrial atau bukan? Itu pertanyaannya yang mesti kita cari jawabannya. Oke, sambil nunggu, kalau ini saya mau coba ambil foto bersama ya. Kalau mau dibuka videonya, silakan ya. Oke. Magnetogen ini Pak Abu lah. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya perjumpaan kali ini. Nanti hari Sabtu ada Mas Handi Fernandi akan membawakan materinya. Nanti minggu Sabtu depannya lagi, jadi di bulan Juli nanti hanya ada di hari Sabtu rencananya, jadi tidak ada Rabu dan Sabtu, hanya Sabtu.
Sabtu tanggal 10-nya adalah dari Mas Dino, rencananya mau membawakan tentang Women in Black ya, Mas Dino ya? Iya, Mas Nur. Ya, WIB. Nah, WIB. Ya. Ya, sementara itu dulu ya, rekan-rekan yang sudah berkenan hadir sampai malam ini. Terima kasih banyak. Ya. Dan selamat malam. Oke. Terima Ya, kasih, terima Mas kasih Nur. Mas Nur. Nah. Terima kasih juga.